Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta Matsama Masa Ta'aruf siswa Madrasah MTSN 1 Malang tahun pelajaran 2020-2021 yang saya banggakan. Tema Matsama kali ini adalah langitkan mimpi, bumikan aksi, jiwai akhlakul karimah menuju madrasah hebat dan bermartabat. Materi kali ini adalah sejarah madrasah di Indonesia. Banyak lembaga pendidikan, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun oleh swasta. Lembaga pendidikan ini mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, tergantung dari lembaga yang menyelenggarakannya. Bagi yang ingin fokus mempelajari dan mendalami ajaran Islam dengan kitab-kitab klasiknya, maka ada pondok pesantren. Ada juga sekolah umum yang fokus mempelajari pelajaran-pelajaran umum. Sementara madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mengombinasikan antara pelajaran agama dengan pelajaran umum. Apa yang dimaksud dengan madrasah? Kata madrasah diambil dari bahasa Arab, dari akar kata darosa, yang berarti belajar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa madrasah adalah sekolah atau perguruan yang biasanya yang berdasarkan agama Islam. Sejarah madrasah di Indonesia itu muncul pada abad ke-20, sementara di Timur Tengah sekitar abad 10 sampai abad 12. Sejarah telah mencatat bahwa madrasah pertama di Indonesia yaitu Madrasah Adabiyah di Padang, Sumatera Barat, berdiri pada tahun 1908 yang dimotori oleh Syekh Abdullah Ahmad. Pada tahun 1910 berdiri Madrasah School di Batu Sangkar, Sumatera Barat oleh Syekh Muhammad Talib Umar. Pada tahun 1912 berdirilah organisasi Muhammadiyah di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan kawan-kawan. Mulai membangun sistem lembaga pendidikan yang menggabungkan pendidikan Islam dan umum. Pada tahun 1915 muncullah Diniyah di Padang Panjang, Sumatera Barat oleh Syekh Zainuddin Nabei. Pada tahun 1919 berdirilah Madrasah Modern Talib yang didirikan oleh Syekh Abdul Karim Allah di Padang Panjang. Pada tahun 1921 berdirilah Madrasah Muslimin Nahdlatul Wathon yang didirikan oleh Kiai Haji Nahrawi Thohir, putra pendiri PP Miftahul Falah, yakni Kiai Haji Muhammad Thohir di Bungkuk Singosari Malang. Pada tahun 1926 berdirilah organisasi Islam terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama, yang didirikan di Surabaya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Setelah itu mulai bermunculan secara pesat lembaga-lembaga madrasah di seluruh wilayah Nusantara.
Pada tahun 1980 berdirilah MTSN Malang 3 Desa Sepanjang Gondang-Legi oleh Dr. Andes Ahmad Dohiri Zahid yang dibantu oleh Muspika Kecamatan Gondang-Legi dan tokoh-tokoh masyarakat desa sepanjang Gondang-Legi. Melalui keputusan Kemenak nomor 675 tahun 2016 tentang perubahan nama madrasah, maka pada tanggal 17 November 2016 MTSN Malang 3 secara resmi berubah menjadi MTSN 1 Malang. Perkembangan madrasah di Indonesia. Yang pertama, madrasah pada masa penjajah. Yang kedua, madrasah pada masa Orde Lama. Ketiga, madrasah pada masa Orde Baru. Dan keempat, madrasah dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20/2003. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, pertumbuhan madrasah sekaligus menunjukkan adanya pola respon umat Islam yang lebih progresif, tidak semata-mata bersifat defensif terhadap pendidikan Hindia Belanda. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda sendiri terhadap pendidikan Islam pada dasarnya bersifat menekan karena khawatiran akan timbulnya militan kaum muslimin terpelajar. Kebijakan yang kurang menguntungkan terhadap pendidikan Islam masih berlanjut pada masa penjajahan Jepang, meskipun terdapat beberapa modifikasi. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Jepang membiarkan dibukanya kembali madrasah-madrasah yang pernah ditutup pada masa sebelumnya. Namun, pemerintah Jepang tetap mewaspadai bahwa madrasah-madrasah itu memiliki potensi perlawanan yang membahayakan bagi pendidikan Jepang di Indonesia. Yang kedua, madrasah pada masa Orde Lama. Memasuki awal Orde Lama, pemerintah membentuk Departemen Agama yang resmi berdiri pada tanggal 3 Januari 1946. Lembaga inilah yang secara intensif memperjuangkan pendidikan Islam di Indonesia. Orientasi usaha Departemen Agama ini dalam bidang pendidikan Islam bertumpu pada aspirasi umat Islam agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di samping pada pengembangan madrasah itu sendiri. Yang ketiga, madrasah pada masa Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mulai memikirkan kemungkinan mengintegrasikan madrasah ke dalam pendidikan nasional. Berdasarkan SKB, Surat Keputusan Bersama 3 Dimensi, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri nomor 6 tahun 1976, nomor 037/4/1975 dan nomor 36 tahun 1975 tentang peningkatan mutu pendidikan pada madrasah. Ditetapkan bahwa standar pendidikan madrasah sama dengan sekolah umum. Ijazahnya mempunyai nilai yang sama dengan sekolah umum dan lulusannya dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas dan siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Lulusan madrasah aliyah dapat melanjutkan kuliah ke perguruan tinggi umum dan agama. Pada masa Orde Baru ini, madrasah mulai dapat diterima oleh semua lapisan masyarakat.
mulai dari masyarakat kelas rendah sampai masyarakat menengah ke atas. Sedangkan pertumbuhan jenjangnya menjadi 5 jenjang pendidikan yang secara berturut-turut sebagai berikut. Yang pertama, jenjang Raudhatul Atfal. Yang kedua, Madrasah Ibtidaiyah. Yang ketiga, Madrasah Sanawiyah. Adalah lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran tingkat menengah pertama dan menjadikan mata pelajaran agama Islam sebagai mata pelajaran dasar yang sekurang-kurangnya 30% di samping mata pelajaran. Yang keempat, Madrasah Aliyah. Dan yang kelima, Madrasah Diniyah. Khusus untuk Madrasah Diniyah terdiri atas 3 tingkat. Yang pertama, Madrasah Diniyah Awaliyah. Yang kedua, Madrasah Diniyah Wusta. Dan yang ketiga, Madrasah Diniyah Ula. Anak-anakku yang saya banggakan. Yang keempat, itu masa madrasah dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Kehadiran Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 semakin memperkuat proses dan posisi madrasah sebagaimana telah dirintis dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Di antaranya indikator adalah penyebutan secara eksplisit madrasah yang selalu bersanding dengan penyebutan sekolah. Hal ini tak ditemukan dalam undang-undang sebelumnya. Anak-anakku yang saya banggakan, sebagai penutup, dalam sejarah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia, ada 2 momentum yang sangat menentukan eksistensi madrasah. Berikutnya, pertama, SKB 3 Menteri tahun 1975 yang menjadi pintu masuk pengakuan madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam yang secara jelas setara dengan sekolah umum. Yang kedua, Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 yang menjadikan madrasah bukan saja sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan sekolah umum. Lebih dari itu, madrasah diakui sebagai sekolah umum berciri khas agama Islam. Dengan kata lain, sejak Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 diberlakukan, madrasah dapat dikatakan sebagai sekolah umum plus. Nampaknya pengakuan dan kesetaraan ini masih terus diuji di lapangan. Anak-anakku yang saya banggakan, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa setelah mengikuti kegiatan ini, anak-anak mengerjakan beberapa soal yang Bapak berikan di Bapak ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan ada gunanya. Sukses selalu anak-anakku di madrasah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.